Apa yang terjadi kalau negara secara resmi membubarkan organisasi tempat kamu bernaung? Logikanya, kamu selesai. Panggung mulai hilang, jaringan bubar, dan pengaruhmu seharusnya perlahan-lahan mulai menguap. Dan itu yang seharusnya terjadi pada Felix Xiao pada tahun 2017 ketika pemerintah melalui Perpu membubarkan organisasi bernama HTI. Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas. Tapi 8 tahun kemudian, beliau malah duduk di podcast terbesar di Indonesia. Membimbing figur publik, artis untuk masuk Islam. Dan menurut studi PPIM UIN Jakarta, sepanjang 2009 hingga 2019, dialah akun yang paling banyak menyebarkan konten keagamaan di Twitter hingga viral. Bukan salah satu, tapi dialah yang terbanyak. So, organisasinya dimatikan, pengaruhnya justru hidup lebih besar. Dan yang bikin ini makin menarik, beliau ini bukan lahir dari keluarga ulama. Beliau lahir di Palembang dari keluarga Tionghoa yang beragama Katolik, sempat tidak percaya Tuhan saat beliau remaja, dan masuk Islam di usia 18 tahun di IPB waktu beliau kuliah semester 3. Please correct me if I'm wrong ya. Setelah lulus kuliah, gak lama kemudian beliau menikah, dan dia sempat kesulitan secara finansial hingga menjual mas kawin istrinya. 3 bulan setelah nikah, aku masih ingat banget, aku jual mas kawin istriku untuk bisa pulang kampung. Jadi mas kawin yang kita beli 3,5 juta, kita jual dengan harga 3,3 juta. Cincinnya dia aku jual, gelangnya dia aku jual. Lalu bayangkan dari titik itu hingga kini menjadi salah satu pendakwah yang paling diikuti di Indonesia. Dan aku sangat menghormati perjalanan beliau. Bangkit dari titik itu hingga menjadi sebesar sekarang bukan hal yang mudah sama sekali. Tugasku adalah membedah mekanisme-mekanisme pengaruh yang ada di balik seorang figur bernama Felix Xiao. So, pertanyaan yang kita jawab hari ini adalah, apa yang sebenarnya membuat Felix Xiao diikuti hingga kini dengan pengaruh sebesar itu? Dan yang lebih penting buat kamu, apakah kamu mengikuti beliau karena kamu sudah berpikir dan setuju dengan beliau, atau kamu sebenarnya belum sempat berpikir namun sudah setuju? Kita akan membahas semua itu di episode terbaru di balik pengaruh Felix Xiao. Sebelum lanjut, kenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasan Askari dan aku adalah founder dari Ace Human Resource. Banyak konten yang lahir di channel ini karena pengalamanku ketika berhubungan dengan para pemimpin di organisasi atau di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami. Dan pengaruh itu melambangkan sebuah leadership. Aku tertarik membahas Felix Xiao karena jujur dari sudut pandangku ya, banyak pendakwah di Indonesia yang bahkan sering diundang ke TV dan sebagainya, menurutku tidak punya pengaruh sekuat itu, apalagi di benak masyarakat kita yang masih muda sebesar Felix Xiao. Dan ini, dan khusus episode ini akan relevan buat kamu teman-teman yang sedang bekerja di organisasi atau di sebuah perusahaan. Karena trust me, cepat atau lambat, kamu akan mengalami versi kecil dari yang dialami Felix Xiao ketika organisasinya dibubarkan. Yaitu ketika posisimu hilang. Entah kamu dimutasi, entah kamu bahkan pergi ke perusahaan yang baru karena kamu pindah, kamu harus membangun pengaruh dari awal. Atau mungkin timmu dibubarkan oleh perusahaan. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah pengaruhmu ikut hilang atau justru makin besar? Sekali lagi sebelum lanjut, aku tidak akan menghakimi Felix, siapa aku gitu ya untuk menghakimi beliau. Kita hanya bedah mekanismenya, bukan menyerang orangnya. Cek iklan sebentar teman-teman. By the way, aku punya grup WhatsApp dan membership namanya Future Leader buat kamu yang serius ingin mengakselerasi karir. Di situ kita akan berdiskusi soal karir dan dunia kerja, di mana setiap bulan akan ada 1 kali sesi workshop via Zoom yang materinya selalu kita update, dan kamu juga bisa nonton semua recorded kelas profesional yang udah ada hampir 50 episode, dan aku juga udah buatin guide-nya kalau kamu mau rewatch dari episode mana lalu kemana yang terbaik untuk kamu, udah kita kategorisasikan juga. So, if you want to accelerate your career, please consider untuk join membership Future Leader. That's it, thank you very much. Kita kembali ke konten. Let's go, kita mulai aja. Pada tanggal 26 Juni 2019, Felix Xiao diundang ceramah di Masjid Fathahilah di dalam kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Dan ini bukan masjid pinggir jalan ya, ini masjid yang ada di pusat pemerintahan Indonesia. Dan sehari sebelumnya, GP Ansor Jakarta Selatan bereaksi keras. Mereka menyiapkan sampai hampir 100 banser dan meminta acaranya dibatalkan. Lalu Pemprov DKI Jakarta sempat menyatakan bahwa undangannya dibatalkan. Tapi hari itu Felix tetap datang dan dia tetap ceramah. Di dalam Felix sedang berceramah, di luar hampir 100 banser berdiri menyuarakan penolakan. Dan yang aku sempat ingat ya, orang-orang banser tersebut
menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. And di tengah situasi itu teman-teman, ada satu kalimat Felix yang menarik. Bahwa dia disebut sebagai orang yang paling radikal nomor 2 di Indonesia. Penelitian 2017 nomor 1 Habib Rizik, saya nomor 2. Jadi pertanyaannya, organisasi apa sih yang sebenarnya dibubarkan itu? Dan kenapa pemerintah sampai segitunya? Namanya Hizbut Tahrir. Didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem oleh seorang sarjana Islam Palestina bernama Taqi ad-Din an-Nabhani. Dan tujuannya satu, mendirikan kembali kekhilafahan Islam. Sebuah sistem pemerintahan yang menyatukan seluruh umat muslim di dunia dengan satu hukum, yaitu hukum Islam. Penting untuk dicatat sebelum kita lanjut teman-teman. Hizbut Tahrir secara resmi menolak kekerasan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Dan strategi Hizbut Tahrir adalah membangun kesadaran masyarakat, merekrut tokoh-tokoh berpengaruh, dan hingga mendapatkan dukungan yang cukup masif dari masyarakat, baru pelan-pelan merubah sistem dari dalam. Now that's their strategy. Dan itu tertulis ya di buku-buku mereka bahwa mereka menolak kekerasan. Oke, it's clear. Tapi menariknya justru strategi itulah yang membuat pemerintah di seluruh dunia tidak nyaman. Aku bacain ya. Hizbut Tahrir hari ini dilarang di Bangladesh, Cina, Rusia, Pakistan, India, Jerman, Turki, Inggris, Kazakhstan, seluruh Asia Tengah, seluruh negara-negara di Asia Tengah, Indonesia, Australia, dan hampir semua negara Arab. Artinya apa? Bukan cuma 1-2 negara. Lebih dari 20 negara melarang Hizbut Tahrir. Dan mereka ini dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun mereka sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu untuk nge-ban, untuk melarang aktivitas organisasi tersebut. Kenapa? Ya karena tujuannya secara eksplisit adalah menggantikan sistem pemerintahan yang ada. Sistem apapun itu dengan kekhilafahan. Dan of course tidak ada satupun pemerintah negara manapun yang nyaman dengan sebuah organisasi yang secara terbuka menyampaikan your system isn't perfect, now let's change it. Teman-teman, itu Hizbut Tahrir ya, bukan Felix Xiao. Ini perlu kita klarifikasi. Kita nggak bisa sama ratakan Hizbut Tahrir dan Felix Xiao, oke? Aku cuman pengen ngasih tahu kamu informasi dan konteksnya supaya kamu paham kenapa organisasi ini dilarang. Karena di Indonesia HTI resmi dilarang melalui Perpu pada bulan Juli 2017 lewat pencabutan badan hukum organisasi berdasarkan Perpu Ormas. Dan Menko Wiratno menyebutkan ada 3 alasan. 1, tidak berkontribusi positif pada pembangunan nasional. 2, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 3, dianggap mengancam keamanan dan kesatuan bangsa. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini kalau nggak salah ya tepat setelah ada pertemuan Akbar 2016 Hizbut Tahrir Indonesia yang ada banyak sekali orang dengan pakaian putih-putih dan mengibarkan bendera yang ada yang warna putih dan ada yang warna hitam, dan itu sempat viral 2017 lalu dibubarkan. Oke? Itu konteksnya. Perlu dicatat juga teman-teman bahwa ada yang mendukung gerakan pemerintah untuk mencabut izinnya HTI ini, namun ada juga yang menolak, ada juga yang mengkritik. Salah satunya Human Rights Watch yang mengkritik hal ini karena dianggap membatasi kebebasan manusia untuk berorganisasi. Dan sekali lagi aku nggak di sini untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Just for you to understand the context, oke? Nah, sedangkan yang mau kita bahas adalah Felix Xiao masuk Islam lewat HTI. Dan nggak 1 kali 2 kali beliau memang menyampaikan secara terbuka bahwa beliau memiliki paham dan keinginan atau harapan atau tujuan atau mimpi yang sama dengan HTI. Dan HTI inilah yang ngebentuk cara berpikir Felix Xiao dalam memandang agama. Terus organisasinya dibubarkan. Tapi beliau tetap ada, bahkan makin besar. Gimana itu bisa terjadi? Untuk menjawab itu, kita akan masuk ke mekanisme pertama tentang pengaruhnya Ustadz Felix Xiao. Dan anehnya adalah sesuatu yang harusnya menjadi kelemahan Felix Xiao justru menjadi kekuatan terbesarnya. Coba kamu pikir sebentar. Felix Xiao lahir beragama Katolik, lalu usia 18 tahun masuk Islam, tidak lahir di keluarga Muslim, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar Islam secara formal. Kalau yang orang-orang Islam tradisional atau Islam modern juga menyampaikan tentang pentingnya sanad keilmuan atau garis keilmuan.
yang biasanya jadi penentu apakah seseorang layak berbicara agama ke publik atau tidak. Dan kalau kita melihat dari kacamata itu, dari sudut pandang gelar formal, maka jujur aja di atas kertas Felix Xiao harusnya tidak berada di atas list tersebut. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Dan ini bukan kebetulan. Ada penjelasan ilmiahnya. Tahun 1978 ada 3 orang psikolog yang bernama Alice Eagly, Wendy Wood, dan Sally Chaiken menerbitkan satu studi of Personality and Social Psychology. Judulnya Causal Inferences About Communicators. Sampai hari ini, hampir 50 tahun kemudian, studi ini masih jadi rujukan dasar soal kenapa kita percaya pada seseorang dan kenapa kita tidak percaya pada orang lainnya. Temuan mereka begini kira-kira. Setiap kali seseorang menyampaikan apa yang dia yakini, otak kita sebagai pendengar secara alamiah otomatis menjalankan 2 tes. Atau ada 2 kecurigaan yang otomatis aktif di otak pendengar. Yang pertama adalah knowledge bias. Ini kecurigaan soal pengetahuan yang kurang lebih di kepala kita tuh ketika mendengarkan orang yang menyampaikan keyakinannya. Seperti misalnya Ustadz Felix Xiao. Knowledge bias ini akan mengatakan dia tuh beneran paham gak sih sama apa yang dia omongin? Sedangkan yang kedua namanya reporting bias. Ini kecurigaan alamiah yang ada di otak pendengar soal kejujuran. Like, okay, let's say dia paham yang dia sampaikan. Tapi apakah dia jujur menyampaikan fakta sepenuhnya? Dan tidak tebang pilih fakta misalnya. Ada yang dia sembunyikan karena dia punya kepentingan, karena dia ada maunya. Itu reporting bias. Dan ini sering terjadi pada media-media massa gitu ya. Misalnya media massa yang kepentingannya adalah ada di partai A dan ada kepentingannya yang ada di partai B. Media berita yang ada di partai A akan mereportkan informasi-informasi, berita-berita yang akan memperkuat keyakinan opini partai A. Dan begitu pula sebaliknya. That's why it's called reporting bias. Gampangnya gini deh, bayangkan kamu sedang sakit, oke? Lalu kamu minta saran ke 2 orang yang berbeda. Yang pertama adalah temanmu sendiri, yang dia bukan dokter. Lalu dia ngasih pendapat, kayaknya kamu gini, kamu itu sakit kena angin duduk dan sebagainya. Nah di otakmu ada keraguan, ada kecurigaan. Dia nih paham gak sih sama apa yang dia omongin? Now that's knowledge bias, oke? Sedangkan reporting bias itu seperti kamu tanya ke seorang dokter, dia emang beneran dokter, lalu dia menyampaikan ke kamu, kamu itu sakit ini Hasan dan ini obatnya bla 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 bla. Kamu tetap ada kecurigaan karena kamu tahu dia ada kerjasama dengan perusahaan farmasi yang lalu membuat dia menyarankan kita untuk membeli obat yang dia rekomendasikan. Jadi reporting bias itu pertanyaan atau kecurigaan soal integritas seseorang, kejujuran seseorang. Paham ya? Ada 2 hal ini. 1 mengecek pengetahuan, 1 mengecek motif. Dan dua-duanya ini jalan otomatis di dalam kepala kita setiap kali ada orang yang menyampaikan keyakinannya. Nah bagian yang paling penting dari penelitiannya Eagly tadi, mereka menemukan justru kepercayaan kita paling tinggi ketika seseorang mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingannya sendiri. Sehingga ketika ucapannya itu sebenarnya membuat rugi posisinya, bukan untung, kita cenderung lebih mudah percaya. Di titik itu 2 kecurigaan tadi mati. Oke? Mati, turn off. Now, tempelkan itu ke Ustadz Felix Xiao. Kalau seseorang yang lahir muslim, lalu dia bilang, Islam itu agama yang paling masuk akal. Islam itu satu-satunya agama yang paling benar. Maka reporting bias pendengar otomatis menyala. Ya iyalah, dari lahir dia juga Islam. Sedangkan Felix, dia lahir Katolik. Dia mengaku sempat tidak percaya Tuhan. Lalu di usia 18 tahun dia masuk Islam. Jadi ketika saya SMP kelas 3, saya sempat setelah ateis saya jadi agnostik. Jadi setelah saya kemudian tidak percaya akan Tuhan, jadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan tapi tidak percaya akan adanya agama. Dan pindahnya beliau ini dengan resiko dijauhi keluarga, mungkin gak semua, tapi pasti ada anggota keluarga yang jadinya gak suka atau bahkan membenci atau marah atau menjelek-jelekkan, membunuh karakternya. Ya kan, ada harga yang dia bayar. Dan dia kehilangan zona nyamannya. Mungkin secara finansial dia juga akan kesulitan karena jaringan dia otomatis berubah total, dia start from zero. Buat pendengar kita, ini persis kondisi yang tadi kita bahas. Felix mengatakan sesuatu di awal yang justru membuatnya rugi besar. Sehingga perpindahan Ustadz Felix Xiao itu sendiri ke dalam agama Islam otomatis berfungsi menjadi bukti. Mereka telah melihat harga yang telah dia bayar, yang telah Ustadz Felix Xiao bayar untuk sampai ke kesimpulan pada Islam. Bisa dimengerti ya? Pola kayak gini teman-teman itu bukan pola yang jarang terjadi. Ini sering terjadi. Bahkan di Amerika kalau kamu tahu tokoh besar
bernama Malcolm X. Dia orang Amerika keturunan kulit hitam, mengenal Islam di penjara. Dan you know what? Pengaruhnya dari Malcolm X ini, terutama ke komunitas kulit hitam di Amerika, jauh lebih besar daripada tokoh yang dari lahir sudah beragama Islam. That's why banyak orang yang akhirnya terpengaruh oleh Malcolm X dan lalu berbondong-bondong masuk Islam sejak Malcolm X, karena mereka melihat Malcolm X ini orang yang telah keluar dari zona nyamannya. Dia rela belajar membaca dan berpikir dengan adil menurut versi pendengarnya ya. Jadi gak mungkin Malcolm X punya motif, punya kepentingan. So that's the first mechanism yang ada di pengaruhnya Ustadz Felix Xiao. Jadi convertnya beliau itu membawa advantage, membawa keuntungan, membawa kelebihan untuk dakwahnya. Nah, tapi latar belakang ini hanya menjelaskan kenapa Felix Xiao dipercaya sebagai pribadi. Ini belum menjelaskan lompatan besarnya. Karena bertahun-tahun dengan modal kepercayaan itu, teman-teman, Felix Xiao itu sempat dalam sebuah periode berada di level pengaruh yang sama. Sampai akhirnya satu keputusan atau satu ungkapan dari Ustadz Felix di tahun 2022 yang merubah segalanya. Jadi apa yang berubah di tahun 2022? Untuk memahami itu kita perlu mundur sedikit ke masalah yang sedang dihadapi oleh Felix Xiao. Masalah yang mungkin tidak terlihat bagi orang yang ada di luar. Setelah HTI dibubarkan pada tahun 2017, Felix tetap aktif teman-teman. Tetap aktif berdakwah, tetap aktif mengikuti kegiatannya seperti biasanya. Tapi namanya sudah terlanjur di label, dicap. Ustadz HTI lah, Ustadz radikal lah. Dan begitu label-label itu menempel, pintu-pintu mulai tertutup. Podcast besar misalnya berpikir 2 kali untuk mengundang beliau. Bertahun-tahun menurut saya beliau pengaruhnya jalan cukup slow, cukup pelan, jalan di tempat. Ya tetap didengar, tapi oleh orang-orang yang memang dari dulu sudah setuju atau sepemahaman dengan beliau. Lalu sekitar 2022 muncul satu pergeseran cara pandang yang menurutku ini kunci dari segalanya. Dalam beberapa kesempatan, Felix Xiao menyampaikan keresahan bahwa banyak orang yang terlanjur melihat Islam sebagai sesuatu yang menakutkan dan identik dengan radikal. Mungkin bagi kamu ini seperti keluhan biasa. Tapi dari titik itu dia telah mengambil suatu keputusan yang terlihat sepele, padahal impactnya luar biasa besar. Dia gak merombak isi dakwahnya, dia mengganti pintu masuknya. Dan pintu itu adalah pintu yang luar biasa keren kalau aku bilang ya. Apakah itu? One Piece. Apa inti daripada One Piece? Inti daripada One Piece bahwasanya sama seperti intinya dunia, yaitu orang-orang kuat itu selalu sewenang-wenang. Komik dan anime bajak laut yang ditonton oleh jutaan orang atau anak muda Indonesia. Di tangan Felix Xiao, cerita One Piece menjadi jembatan yang begitu menarik untuk dakwahnya. Misalnya pada konteks di dalam One Piece ya, buat teman-teman yang ngikutin, beliau sering menyamakan Pulau Ohara yang dihancurkan oleh pemerintah dunia karena menyimpan terlalu banyak pengetahuan itu, dia sandingkan dengan kota Baghdad yang dulu terjadi pembakaran buku. Im Sama, sosok misterius yang mengendalikan dunia dari balik layar, dikaitkan sama Felix Xiao dengan sosok Dajjal. Dan yang paling gong, nakama, sebutan untuk kru kapal yang rela mati demi satu impian, Felix Xiao samakan dengan sahabat Nabi. Analisis ini dibahas panjang di kanal YouTube YNTV, dan itu hostnya kebetulan kawan saya, Hawariyun namanya, dan sempat diliput oleh suara.com pada Agustus 2025. Hasilnya adalah orang yang seumur hidup gak pernah tertarik untuk dengar kajian, sekarang menonton YouTube-nya Ustadz Felix Xiao sampai habis. Mereka klik untuk ngelihat analisis One Piece dengan agama Islam. Begitu videonya selesai, mereka merenung-renung soal akhir zaman. So that's how interesting his works is. Cara Ustadz Felix Xiao memakai One Piece untuk berdakwah itu bukan untuk jadi obrolan netizen. Ada peneliti yang bahkan secara khusus mengkaji ini, lalu menerbitkannya di jurnal ilmiah. Judulnya kurang lebih begini: Strategi Komunikasi Ustadz Felix Xiao melalui analogi anime One Piece dalam penyampaian pesan Islam. Penelitian itu menganalisis bagaimana Ustadz Felix Xiao memakai tokoh seperti Luffy, Monkey D. Luffy, untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, dan keteguhan prinsip dalam bingkai Islam. Kesimpulannya, adegan anime itu dipakai sebagai jembatan makna, dan cara itu terbukti efektif menarik minat penonton muda. Jadi yang sedang kita bahas ini teman-teman, memang sebuah strategi komunikasi yang real, yang nyata. Bukan sebuah kebetulan.
Dan kalau kita tanya kenapa atau bagaimana strategi ini bekerja, jawabannya ada di psikologi. Tahun 2000 ada 2 orang peneliti bernama Melanie Green dan Timothy Brock. Bukan Timothy Ronan, of course. Menerbitkan studi di Journal of Personality and Social Psychology dengan judul The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narrative. Mereka memperkenalkan istilah naratif transportation. Aku bacain definisi formalnya ya. Naratif transportation adalah kondisi di mana seluruh sistem mental seseorang, perhatian, imajinasi, dan emosinya terfokus penuh ke dalam sebuah cerita. Gampangnya, kondisi ketika kamu hanyut dalam sebuah cerita. Lupa waktu, lupa sekeliling, karena terbawa alur, terbawa suasana dari cerita tersebut. Dan temuan inilah yang penting untuk kita. Green dan Brock menemukan, makin seseorang hanyut dalam sebuah cerita, makin dia rentan untuk tidak sadar pada kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam ceritanya. Di eksperimen mereka, pembaca yang paling terhanyut justru paling sedikit dalam menemukan false notes. Titik-titik yang harusnya membuat dia berhenti dan lalu berpikir, ini logikanya bener gak sih ceritanya? Ini masuk akal gak sih? Ini bener gak sih? So makin kamu larut dalam sebuah cerita, makin turun critical thinking seseorang. Dan ada satu temuan yang lebih mind blowing. Bahwa efek ini, naratif transportation ini, bagaimana kita kehilangan atau berkurang critical thinking kita ketika hanyut dalam sebuah cerita ini, efek tersebut tetap aktif. Baik cerita itu fakta ataupun fiksi. Otak kita ini teman-teman ketika sudah hanyut berhenti membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang cuma cerita. Ini persis yang terjadi ketika kamu mendengarkan konten One Piece yang dibawakan oleh Ustadz Felix Xiao. Di mana kamu mungkin ngeklik videonya karena penasaran dan mungkin bernostalgia dengan One Piece dan Luffy. Pada saat kamu mendengar perjuangannya Luffy, critical thinkingmu turun. Alamiah ini. Kenapa turun? Karena ini cuma membahas anime. Gak perlu ngapain kritis untuk dengerin anime, ngebahas sebuah anime yang kita tahu itu emang fiksi. Ngapain harus dipikirin gitu fakta dan datanya secara akurat. Tapi 1 jam kemudian setelah kamu nonton analisis konten One Piece disandingkan dengan agama Islam, somehow tiba-tiba kamu sudah menyerap satu sudut pandang baru. Sudut pandang baru soal dunia, kekuasaan, ketidakadilan, dan end of times atau akhir zaman. And for your information teman-teman, cara membawa audiens untuk masuk ke dalam sebuah cerita ini bukan hanya efektif di dunia dakwah ya. Bahkan di dunia marketing, semua marketer handal sudah tahu bagaimana cara membungkus sebuah produk menggunakan narasi, menggunakan sebuah cerita, storytelling untuk meningkatkan perceived value dari produk yang mau mereka jual. Steve Jobs contohnya. Bagaimana dia membawakan Macintosh itu ke publik bukan sebagai device atau komputer yang canggih dan sebagainya. Bukan, dia membuat narasi bahwa komputer yang seharusnya memang didesain untuk mempermudah hidup manusia tidak boleh meribetkan penggunanya. Dia menyindir produknya Bill Gates, Microsoft Windows, dan Steve Jobs. Pasti kamu pernah lihat tuh cuplikan-cuplikan videonya di mana dia menjual sebuah cerita. To think different yang menjadi simbol brandnya Apple. The crazy ones misalnya. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. Cara Steve Jobs menggunakan storytelling itu membuat audiens terhanyut, dan ketika terhanyut, critical thinking turun. Setelah habis speech-nya Steve Jobs, somehow kamu merasa bahwa produk dari Macintosh ini yang lebih cocok dengan pribadimu. Kembali ke Felix, jadi setelah 2022 beliau menyadari bahwa Islam ini dipandang sebagai sesuatu yang radikal, yang menyeramkan. Lalu di 2025 beliau membawa One Piece menjadi metode dakwahnya menggunakan pop culture untuk masuk ke anak-anak muda. Kini Ustadz Felix Xiao sudah dipanggil ke Deddy Corbuzier, udah dipanggil Malaka Project, Ferry Irwandi pribadi, kanalnya. Raymond Chin punya series khusus di channelnya beliau sendiri. Di Bapak Akbar Faisal yang tadi kita bahas, Denny Sumargo, dan banyak sekali konten yang mengundang Ustadz Felix Xiao. Ini teman-teman kebanyakan audiensnya adalah audiens yang gak terlalu agamis. Bukan orang-orang yang suka konten dakwah. Raymond Chin, fansnya adalah orang yang suka mengikuti hal-hal berbau finansial dan ekonomi. Malaka Project, fansnya banyak orang-orang yang menyukai pemikiran sekuler. Deddy Corbuzier, itu hutan rimba kalau di situ. Siapapun ada tuh. Jadi Denny Sumargo juga itu hutan rimba, semua orang ada. So apa yang terjadi? Dia gak sekadar menambah jemaah baru, fans baru,
pendengar baru, Ustadz Felix Xiao telah berhasil membuat kolam baru yang sangat amat besar. Dan itu bukan hal yang mudah teman-teman. But ada sesuatu yang perlu kita taruh di meja supaya kita fair, oke? Bahwa sebagian pengamat, salah satunya penulis di islami.co, melihat ini bukan sekedar sebagai kreativitas dalam berdakwah. Menurut mereka, Ustadz Felix Xiao sedang mengemas gagasan lama yang itu-itu juga. Cuma dibungkus lebih menarik aja. Itu pandangan dari islami.co. Aku nggak mau menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Aku cuma mau kamu dengar dua sisinya. So, kesimpulannya, Ustadz Felix Xiao telah berhasil bukan hanya masuk ke kolam baru, ke ruangan baru yang bahkan isinya adalah orang-orang skeptis. Beliau bukan cuma bertahan di situ, tapi ketika orang-orang yang skeptis mulai mengajak beliau berdebat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin sedikit menjebak atau menyudutkan Ustadz Felix Xiao tidak pernah berakhir kehilangan pijakan. Itu yang akan kita bahas di mekanisme terakhir yang menurutku mekanisme paling powerful dari Ustadz Felix Xiao. Dan disinilah senjata Ustadz Felix Xiao yang paling halus mulai terlihat. Maret 2025, Ustadz Felix Xiao diundang ke Malaka Project, podcast milik Ferry Irwandi and Team, ya, ada Coki Pardede, ada Kania Cita. Di konten tersebut di hadapannya bersama Ferry Irwandi sendiri dan Coki Pardede. Dua-duanya ini dikenal sebagai penanya yang tajam, yang kritis. Dan mereka ini bisa dibilang orang-orang yang terlatih untuk membedah cara berpikir orang yang datang dengan keyakinan mutlak atau keyakinan absolut. 1,5 jam mereka berdialog. Dari radikalisme sampai sistem pemerintahan. Dan yang amazing menurutku, sampai obrolan selesai, tidak ada satu titik pun di mana Ustadz Felix Xiao terlihat kehilangan pijakan. Ustadz Felix tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Ferry Irwandi atau Coki Pardede, tapi juga gak pernah benar-benar terpojok. Coba perhatikan sebuah pola yang menarik. Ketika ditanya soal isu-isu sensitif seperti radikalisme atau sistem pemerintahan kekhilafahan, Ustadz Felix Xiao jarang menjawab dengan bantahan langsung. Jarang menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Dia lebih sering mengajak lawan bicaranya untuk mundur satu langkah, membahas sejarah, memberikan contoh yang ideal, lalu menjawab ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Ketika istilah radikal dibahas misalnya, Ustadz Felix mengajak untuk menelusuri terlebih dahulu dari mana dan kapan istilah itu populer. Sebelum menilai siapa yang pantas untuk menyandang gelar radikalnya. Dan dia bawa ke hegemoninya dunia barat atau Amerika. Nah lalu kemudian perang ini diperluas menjadi war on radikalism. Nah orang-orang barat akhirnya bilang ini adalah saatnya pemerintah untuk menjudge pemikiran, bukan lagi menjudge menjudge tindakan. Padahal itu bertentangan dengan apa yang mereka bilang dengan freedom of thinking kan gitu kan ya. Lalu ketika bicara soal sistem pemerintahan, kekhilafahan, dia sering mengembalikannya ke pertanyaan tentang keadilan dan bukti sejarah, bukan ke pernyataan setuju atau tidak setuju. Dia bahas dulu cara yang dulu digunakan oleh sahabat Umar bin Khattab misalnya untuk menjawab soal sistem yang ada sekarang, bagaimana para sahabat menyelesaikan persoalan korupsi di sistem pada zaman itu. Jadi sangat sering aku melihat Ustadz Felix tidak serta-merta menjawab pertanyaan namun juga tidak menghindarinya. Dan pendekatan ini harus diakui membuat diskusinya terasa dewasa dan reflektif. Banyak orang yang keluar dari nonton konten tersebut merasa telah diajak berpikir, bukan digurui. Tapi ada satu efek samping yang penting untuk kita sadari, yaitu ketika seseorang secara konsisten menjawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih besar, dia jarang menyatakan posisinya sendiri secara terbuka. Dan pola ini teman-teman bukan kesimpulan dari aku sendiri. Jurnal Retorika dari Universitas Negeri Makassar menganalisis transkrip podcast Felix Xiao secara khusus dan mencatat pola yang mirip dengan yang aku jelasin barusan. Di ilmu komunikasi ini ada namanya strategic ambiguity. Konsep ini diperkenalkan oleh Eric Eisenberg pada tahun 1984 di satu paper yang sekarang jadi paper klasik, judulnya Ambiguity as Strategy in Organizational Communication. Definisinya begini, penggunaan bahasa yang sengaja dibuat terbuka untuk banyak tafsir supaya orang-orang yang berbeda bisa sama-sama merasa cocok tanpa si pembicara pernah benar-benar mengunci satu posisi. Kalau misalkan Hizbut Tahrirnya masih ada nih, berarti gerakan untuk mendirikan khilafah Islamiyah gimana? Salah satu yang menjadi harus kita klarifikasi adalah di framing bahwasanya Hizbut Tahrir itu ingin menegakkan khilafah. Padahal tidak ada satupun tujuan daripada Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah. Nggak ada. Tujuan Hizbut Tahrir itu jelas-jelas disampaikan dalam buku-bukunya adalah melanjutkan kehidupan Islam. Oh iya. Nah, melanjutkan kehidupan Islam dan bagian daripada melanjutkan kehidupan Islam itu harus ada institusi yang menegakkan syariat Allah. Nah itulah yang namanya khilafah itu. Hasilnya, orang yang sudah setuju merasa terkonfirmasi, tervalidasi, orang yang kritis, yang skeptis, tidak punya sasaran untuk menyerang.
tidak punya target untuk dibidik. Semua orang pulang merasa didengar. And this is so important. Strategic ambiguity ini bukan trik murahan. Gak semua orang bisa melakukan ini dan gak semua orang ahli melakukan ini. Tapi pemimpin kelas dunia menggunakan strategic ambiguity. Nelson Mandela misalnya. Waktu beliau negosiasi melawan apartheid. Gak pernah tuh Nelson Mandela secara terbuka mengunci posisi finalnya soal redistribusi ekonomi. Sampai semua pihak duduk di meja. Ambiguitas yang disengaja itu membuat semua pihak merasa Nelson Mandela berada di pihaknya. Dan tanpa itu negosiasinya mungkin bubar sebelum dimulai. Dan menurutku Ustadz Felix Xiao punya keahlian ini. Dan itu jujur menurutku sekali lagi langka. Oke, so itu mekanisme yang ketiga. Tapi kalau boleh tambahin satu lagi yang menurutku bekerja berdampingan dengan ambiguitas ini. Dan ini yang membuat menurutku Ustadz Felix Xiao berbeda dari sekadar orang yang pandai berbelit menghindari pertanyaan. Kayak politisi-politisi. Yaitu setiap kali dia masuk ke konsep yang rumit. Yang mungkin jika disampaikan secara gamblang dan terus terang apa adanya unfiltered. Beliau selalu membungkusnya dalam sebuah analogi. Silahkan perhatikan konten-konten Ustadz Felix Xiao. Lihat aja satu konten full. Berapa kali beliau menggunakan analogi, permisalan, khilafah. Tidak dijelaskan secara gamblang sistem pemerintahannya nanti seperti apa. Tapi alih-alih melakukan itu, beliau membungkusnya dengan perbandingan dengan sistem pemerintahan yang sekarang bekerja. Tanpa harus menjawab loh. Sejarah Islam dijelaskan lewat jalur cerita anime. Menjelaskan sebuah konsep ketauhidan. Dibungkus dengan analogi-analogi yang mudah untuk diterima dan dikunyah oleh audiensnya. This is a high level of communication. Analogi adalah senjata utama seorang komunikator handal. Dan menurutku Ustadz Felix Xiao sangat terampil dalam menggunakan hal ini. Dan analogi yang dia gunakan bekerja sangat efektif. Dan ini juga telah dijelaskan secara ilmiah. Seorang psikolog kognitif bernama Deidre Gardner dari Northwestern University. Dia menyebut analogi permisalan sebagai the engine of cognition. Mesin dari sebuah pikiran. Menurut penelitiannya, analogi adalah cara yang paling alami untuk otak kita dalam memahami hal yang belum kita kenal dengan menempelkannya ke hal yang sudah kita pahami. Now, that's analogi. Tapi disinilah letak jebakannya. Analogi itu secara logika termasuk penalaran induktif. Artinya kesimpulannya tidak pernah dijamin kebenarannya. Dua hal bisa terasa mirip di permukaan, padahal berbeda total pada detail-detail yang menentukan. Sehingga waktu Ustadz Felix Xiao menyamakan One Piece dengan sahabat Nabi, Nakama dengan sahabat Nabi misalnya, rasanya masuk akal dan menyentuh. Waktu dia menyamakan O'Hara dan Baghdad, rasanya dramatis dan meyakinkan. Tapi apakah dua hal itu setara pada titik-titik atau detail-detail yang penting? Belum tentu. Pertanyaan kritis itu jarang muncul di otak kita karena analoginya sudah keburu ngebuat kita mengangguk. Clear ya? Bukan berarti analoginya pasti keliru, bukan. Sebagian mungkin memang tepat. Tapi ketika analogi digabung dengan strategic ambiguity dan kemampuan komunikasi yang luar biasa, efeknya satu. Kamu pulang merasa sudah paham dan setuju, padahal sebenarnya yang kamu terima sebenarnya baru sebatas gambaran yang disederhanakan. Bagian yang rumit, yang kompleks, yang biasanya justru paling penting untuk diperdebatkan, sering terlewat karena analoginya sudah terasa masuk akal. Bisa difahami ya? Dan di titik ini coba kita berhenti sebentar. Karena semua yang aku jelaskan tadi, knowledge bias, reporting bias, narrative transportation, strategic ambiguity, analogi, ini semua bukan soal Ustadz Felix Xiao. Konten di balik pengaruh ini selalu bukan tentang figur yang sedang kita bahas. Konten ini tentang kita. Sebagai masyarakat biasa yang setiap hari selalu mencari figur untuk kita ikuti. So, apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Ada dua hal. Pertama, dari cara Ustadz Felix Xiao membangun kepercayaan. Kita pelajari bahwa pengalaman autentik seringkali mengalahkan gelar formal. Artinya kamu gak harus nunggu jadi ahli dulu baru boleh berani bicara. Karena justru kadang dan seringkali orang yang paling dipercaya adalah yang masih ingat rasanya menjadi di posisi audiensnya. Pelajaran yang kedua soal topi jerami Ustadz Felix Xiao. Mungkin di dunia organisasi atau perusahaan, idemu yang dari dulu kamu punya saat ini mungkin sudah jauh lebih bagus dari dulu. Tapi yang kurang bukan isinya, yang membuat orang belum mau membeli idemu bukan isinya, bukan ide itu sendiri. Tapi pintu masuknya. Felix Xiao tidak mengubah keyakinannya. Dia mengubah bahasanya. Jadi pertanyaan buat kamu, terutama buat para pemimpin yang sedang belajar untuk meningkatkan pengaruhnya di depan timnya. Ada satu pertanyaan buat kamu. Ada gak sih orang di timmu yang sebenarnya setuju dengan projectmu atau dengan idemu?
Tapi mereka nggak setuju karena kamu belum pernah atau belum sempat mengajak mereka berdiskusi, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, yang mereka sukai, yang berresonansi dengan mereka, dengan kepentingan mereka. So itu tadi 2 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari Di Balik Pengaruh Ustadz Felix Xiao. Sebagai penutup, izinkan aku menyampaikan satu kalimat buat orang yang tahu One Piece. Zoro mengikuti Luffy karena Zoro sudah tahu, sudah berpikir, dan memilih Luffy. Dia bahkan berani berdebat dengan Luffy ketika dia tidak setuju. Artinya nakama yang sejati itu selalu tahu kemana kapalnya berlayar. Dan itu yang membedakan the real nakama dengan penumpang kapal yang ikut naik hanya karena di kapal itu terasa seru dan menyenangkan. Oke teman-teman, itu tadi konten Di Balik Pengaruh Ustadz Felix Xiao. Aku Hasan Askari, thank you very much. Dan buat kamu yang tertarik untuk belajar untuk meningkatkan pengaruh lebih besar atau ingin memberikan pelajaran kepada timmu tentang kepemimpinan, kamu bisa menghubungi kami as Human Resource di nomor WA admin kami yang ada di deskripsi video. Dan kalau kamu suka konten ini, tolong share videonya ke teman-temanmu. Dan jangan lupa tonton Di Balik Pengaruh episode yang lain, Ferry Irwandi, Najwa Shihab, dan Luhut Binsar Panjaitan. I'll see you later di konten berikutnya.